selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya pintu belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh pintu belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri,
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, di siang menjelang sore yang berbahagia ini, kita sangat beruntung sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa ya, seorang Dr. Nicholas Hardy, SPKJ. Ya, saat ini dokter sudah hadir ya, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, dokter. Apa kabar? Sehat? Iya, Bu Leni. Kabar baik, sehat. Ya, terima kasih dokter yang telah meluangkan waktunya untuk nanti berbagi pengetahuan kepada kita semua. Thank you, dokter. Ya, di layar satu lagi sudah ada Sis Reni. Sis Ren, Namo Buddhaya, apa kabar? Sehat, Sis? Sehat-sehat, Namo Buddhaya. Oke, ya. Sis Reni adalah moderator pada siang hari ini untuk memoderasi sesi edukasi kesehatan dengan topik flexing kaitannya dengan perkembangan psikologis. Ya. Sis Reni juga adalah Vice President dari Buddhist Fellowship Indonesia. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kita tahu bahwa fenomena flexing lumayan cukup viral di sosial media pada saat ini ya. Nah, tentu saja Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya ingin mengetahui lebih lanjut apa kaitannya dengan perkembangan psikologis, kenapa seseorang itu melakukan flexing. Ya, nanti kita akan mendengarkan selengkapnya dari pakar ya, narasumber kita, Dr. Niko ya. Oke, mungkin tanpa tunggu waktu yang berlama-lama lagi, kami undang Dr. Niko dan Sis Reni untuk segera memulai sesi talk ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Thank you, Sis Len. Teman-teman, Bapak Ibu, apa kabar siang ini? Semoga semuanya sehat ya. Senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa lagi di sesi untuk menambah ilmu ya, supaya kita bisa makin sehat secara fisik, sehat juga secara mental. Siang ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang yang pakar di bidangnya ya, seorang psikiater, Dr. Niko, dengan nama lengkap Dr. Nicholas Hardy, SPKJ. Nah, beliau akhirnya meluangkan waktu untuk teman-teman supaya kita bisa belajar. Latar belakang beliau ini, pendidikan formalnya adalah seorang dari program pendidikan dokter spesialis psikiatri di UI, di Universitas Indonesia. Jadi dokter spesialis ya, dan juga menyelesaikan program dokter umum di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya. Saat ini beliau memiliki pekerjaan formal sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Jadi yang mau lulus dari Fakultas Kedokteran pasti bertemu ya dengan Dr. Niko. Kemudian praktek sebagai psikiater di RSU Hermina Podomoro dan juga Rumah Sakit Atmajaya. Aktif di organisasi IDI Jakarta Utara dan organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, dan melakukan publikasi artikel A Letter from Indonesia, dan juga ada beberapa artikel awam yang telah diselesaikan dengan judul seperti Pandemi Belum Selesai, Banyak Penyintas COVID-19 Alami Gangguan Stres Pasca Trauma. Ada juga topik pandemi berlarut-larut, bagaimana kesepian bisa menurunkan imunitas tubuh. Dan juga ada artikel kesepian meningkat saat pandemi COVID-19, kenali tanda bahaya dan cara cegah dampak buruknya. Nah, untuk siang ini kita ingin memperkaya. Siang ini topiknya lebih ke flexing ya, Dok. Dr. Niko, jadi
Bagaimana kaitannya nanti dengan kesehatan mental kita? Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Dr. Nicholas untuk memberikan sharingnya. Silakan, Dok. Terima kasih, Sis Reni. Nah, Selamat siang untuk para hadirin sekalian juga. Terima kasih untuk Buddhist Fellowship Indonesia yang mengajak saya untuk belajar bersama dan kita hari ini bisa sharing bareng-bareng terkait salah satu fenomena yang cukup tren di yang kita bisa lihat ya kalau sekarang ini orang tidak terlepas dari sosial media dan orang tidak terlepas dari berbagi informasi satu sama yang lainnya. Nah, jadi kita angkat topik, salah satunya adalah flexing. Kita lihat seperti apa sih orang yang melakukan flexing ini, apa yang membuat mereka melakukan flexing, dan seperti apa kondisi kesehariannya. Nah, sebenarnya awalnya saya juga sempat heran ya, kenapa ya topik ini diangkat? Padahal kan kayaknya flexing tuh sehari-hari kita mungkin alamin, mungkin kita juga sering lihat, sering merasakan gitu. Cuma ternyata ada pergeseran tren yang mungkin kita perlu lihat seperti yang tadi sempat Bu Leni sempat sampaikan juga ya, kalau ada pergeseran dan mungkin ini ada perubahan dampak, apakah mungkin ke perilaku sehari-hari. Nah, mungkin nanti kita akan lihat bareng-bareng. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin ajak para hadirin yang ada untuk kita lihat bareng-bareng yuk melalui polling. Nah, kita lihat bareng-bareng apa aja sih yang sudah kita lihat di masyarakat. Nah, kita lihat dari polling yang pertama, bisa coba dibantu. Udah ya. Nah, kalau dari polling yang pertama, kita bisa lihat, dan silahkan coba dipilih. Dan ternyata 100% kita mengatakan kita pernah melihat orang melakukan flexing. Coba kita lihat lagi poll yang kedua. Boleh coba ditampilkan poll yang kedua. poll yang kedua boleh dibantu ditampilkan. Iya, jadi ternyata kita tanpa sadari ternyata sehari-hari bisa ya menemukan adanya fenomena flexing. Nah, mungkin yang berikutnya yang akan coba kita polling bersama, seperti apa sih topik-topik yang orang-orang lakukan atau orang-orang pakai dalam flexing yang teman-teman lihat sehari-hari sambil menunggu pollingnya. Kan sehari-hari kita bisa lihat ya orang menunjukkan sesuatu nih, bisa dari perjalanannya, mungkin dari makanan gitu ya, keseharian, atau mungkin sesuatu materi yang mereka punya, atau misalnya dari kebiasaan-kebiasaan, kebersamaan dengan keluarga. Nah, ternyata itu beberapa hal bisa cukup menarik nih. Sudah ya? Sudah bisa? Oke.
Oke, jadi dari sebagian besar yang sudah sudah mengisi polling, ternyata yang paling tinggi itu traveling ya. Kalau kita jalan-jalan, diposting, terus cerita-cerita satu sama lain, mungkin berbagi ya pengalaman traveling. Baru yang kedua ada prestasi, mungkin habis menang sesuatu, habis dapat sesuatu. Itu yang biasanya di polling, itu yang biasanya diflexingkan oleh orang-orang yang kita lihat. Sekarang coba kita ke pertanyaan yang berikutnya. Itu kan kalau yang kita lihat nih dari orang-orang ya. Sekarang pertanyaannya mungkin kita kembali ke diri kita sendiri. Apakah kita pernah melakukan flexing? Sambil menunggu. Ini kita menjawab secara jujur terhadap pengalaman kita nih. Apakah kamu pernah melakukan flexing? Oke, nah luar biasa nih Bu Leni sama Sis Reni. Ternyata yang pernah 60%, ternyata ada 40% yang tidak. Berarti hampir berimbang nih, luar biasa. Jadi memang ada orang-orang yang pernah dan juga cukup banyak nih yang nggak pernah melakukan flexing. Ini luar biasa banget. Jadinya tidak semua orang nih bisa mengikuti tren flexing ini ya, ada kelompok tertentu. Nah, sekarang coba kita lihat, mungkin buat teman-teman terutama nih yang menjawab iya, kira-kira apa sih yang kita flexingkan biasanya? Boleh coba ditampilkan lagi pollingnya. Jadi ternyata meskipun tren itu ada orang yang memang mengikuti, ada yang tidak. Nah, sekarang pollingnya sudah keluar. Kita coba. Dan pollingnya masih terus berjalan. Oke. Nah, sejauh ini ternyata traveling nih yang cukup tinggi, yang dipakai untuk sebagai materi untuk flexing. Berarti sama nih, yang kita lihat dari orang dan yang kita lakukan ternyata lebih banyak tema-temanya traveling ya. Jadi mungkin itu tuh yang membuat kita mungkin menarik nih buat hadirin yang hari ini hadir. Nah, sekarang coba kita lihat nih. Banyak bentuk flexing yang lain kalau kita lihat. Ini saya kutip dari media. Yang pernah cukup viral ya, yang kiri nih. Ganteng, review saldonya dong. Lalu beberapa saat kemudian tampil nih, struk ATM dengan saldonya yang gemilang. Terus di samping ada komen dari Ditjen Pajak untuk dilihat lagi lebih lanjut. Ganteng banget nih hasil saldonya dia. Lalu ada juga nih, orang yang ternyata pamer, ternyata yang ditampilkan itu rumah orang lain, salah satu artis terkenal. Jadi dia tanya, di sini siapa sih rumah yang berhadapan sama rumah artis terkenal, kayak rumah aku, gitu. Nah, jadi ternyata yang diflexingkan bisa tidak hanya dari diri kita sendiri, materi yang ikut rezeki dengan orang lain juga bisa kita flexingkan ternyata. Jadi ternyata banyak nih variasi yang bisa kita temukan kalau di media luar. Jadi saya ambil contoh, pas nih ternyata saya ambil contoh ya, adalah traveling, jadi gambar-gambar pemandangan. Jadi ketika kita pertama kali memposting sesuatu, contohnya gambar pemandangan, kita lihat lagi nih, kita sebenarnya pengennya apa sih dari memposting ini? Kalau kita lihat contoh ini layar Instagram ya, ini ada gambar like,
ada gambar kirim ke orang, lalu ada caption biasanya. Kita kan suka tuh ya ketik-ketik keterangan apa, mungkin bercerita atau misalnya sharing pengalaman atau sesuatu yang menarik kita ketik di situ. Tapi di satu sisi kita harus melihat dari dua sudut pandang. Dari pemilik akun ini apa ya tujuannya dia untuk posting gambar ini misalnya. Dan juga dari penyimak akun, follower. Dari follower-followernya ini ngelihatnya apa sih responnya? Apakah mereka akan memberikan like? Apakah akan komentar? Ya kita tahu ya kalau netizen komentar bisa macam-macam nih. Bisa dari hal yang positif, bisa hal yang negatif. Kita nggak bisa nebak netizen maunya apa. Dan mungkin bisa lihat juga nih nanti jumlah orang yang follow akhirnya berapa banyak. Jadi bisa terkait sama posting atau justru dari citra dirinya yang dia pengen. Jadi bisa menambah populasi followernya itu. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya flexing itu artinya apa sih? Awalnya itu kalau kita lihat dari kamus bahasa Inggris, secara formal artinya adalah membengkokkan atau menggerakkan otot-otot tubuh yang menekuk sifatnya. Jadinya ini dipakai untuk gerakan otot. Tapi secara informal atau secara slang bahasa Inggrisnya, mereka bisa mengartikan sebagai berbicara dengan bangga atau senang atas pencapaiannya sendiri. Tapi biasanya cara-cara yang dilakukan itu kurang menyenangkan atau dilihat oleh orang lain nggak enak. Atau mereka bisa bicara dengan boastful atau misalnya dengan agresif, itu bisa. Tapi inti secara umum, orang bisa menyederhanakan sebagai suatu bentuk pamer atau suatu bentuk show off kepada orang lain atas apa yang mereka punya atau apa yang mereka ingin tunjukkan intinya. Jadi sebenarnya flexing itu bisa membantu kita untuk mempromosikan diri sebetulnya. Dan ini tidak selalu kaitannya negatif. Dan ini kita juga bisa menjadi ajang untuk kita klaim kalau kita mampu melakukan sesuatu, kita memahami sesuatu, dan kita juga bisa menggunakan flexing sebagai ajang untuk menunjukkan sesuatu yang kita banggakan, yang kita berhasil lakukan, dalam tanda petik kayak memuji diri sendiri. Cuma yang kita harus hati-hati di sini adalah yang kita sampaikan ini sesuatu yang real atau enggak. Sesuatu yang memang beneran kita punya, yang kita mampu, atau yang kita lebih-lebihkan. Sehingga orang-orang akhirnya bisa berpikir yang kebalikannya dari hal yang memang kita mau tunjukin. Kita mau tunjukin kalau kita punya banyak uang, tapi karena kita terlalu berlebihan, orang malah berpikir yang sebaliknya, itu beneran uangnya dia atau enggak. Misalnya itu uangnya dapatnya halal atau haram gitu. Kalau sekarang kan mereka ngomongnya. Nah, kita juga perlu hati-hati di dalam mempromosikan diri kita sendiri. Nah, sebagai contoh, salah satu contoh bentuk flexing yang bisa kita lihat, ada orang duduk di pesawat. Dia lagi asik nih, jalan, lagi mau tur ke luar negeri atau mau jalan dinas gitu. Dia bisa duduk di first class. Mungkin teman-teman pernah lihat ada orang komentar seperti ini. Saya benci ketika duduk di kelas utama yang nggak ada bedanya nih sama kursi biasa. Di hashtag kan sekarang kan ngetren ya, hashtag ya, buang-buang uang misalnya. Atau ya dia cukup tulis aja di situ. Akhirnya saya bisa naik pesawat dengan kelas utama. Bisa juga kita ngelihat, contohnya nih, ada orang udah bisa nulis buku gitu. Dia bilang, baru nih ngintip bagian review-review buku. Kita baru ngeh loh, kalau saya tuh pernah loh nulis buku ini. Deg-degan banget deh pas lihat buku saya masuk ke nominasi New York Times bestseller. Terus menertawakan diri sendiri gitu. Lucu ya, ketawa-ketawa. Atau ada juga orang yang bisa cukup ngomong, buku saya masuk loh ke dalam peringkat New York Times bestseller. Nah, sekalian deh, di kesempatan ini saya ingin ajak para hadirin untuk kita polling bareng-bareng lagi. Kita pengen lihat, menurut teman-teman yang udah baca kata-kata seperti ini, gimana sih responnya? Kita mulai dari polling yang pertama dulu. Saya pengen ajak teman-teman melihat nih yang di kiri. Yang saya benci ketika duduk di kelas utama yang gak ada bedanya dengan kursi biasa, ini adalah yang pertama. Yang kedua, akhirnya saya bisa naik pesawat dengan kelas utama. Mana yang lebih enak? Yang kiri ini, salah satu, yang atas satu, yang bawah dua. Mana yang lebih enak buat didengar?
Kita lihat yang di kiri dulu ya. Yang atas 1, yang bawah 2. Oke, kalau kita lihat dari voting sementara, ini cukup jomplang. Jadi ternyata orang-orang merasa kalau cuma ngomong singkat, akhirnya saya bisa naik pesawat dengan kelas utama tuh lebih enak buat didengar. Itu hampir 70%. Sebagian mengatakan yang pertama, yang di atas itu yang lebih enak. Oke, sekarang kita bermigrasi ke ucapan yang kedua. Yang sebelah kanan kita lihat. Kita voting lagi, sama. Yang satu yang atas, yang kedua yang bawah. Kalau teman-teman mendengar dua ucapan ini, mana sih yang lebih enak didengar? Antara yang atas nih yang panjang, ngintip buku review, terus akhirnya dia bilang baru ngeh, kalau pernah nulis dan deg-degan banget nih pas ngeliat masuk ke dalam nominasi New York Times bestseller, atau yang cuma yang bawah, buku saya masuk dalam peringkat New York Times bestseller. Mana yang kira-kira lebih nyaman buat didengar? Oke, sebagian voting sudah masuk. Oke, kalau berdasarkan yang udah ada, hampir seimbang nih. Antara yang atas sama yang bawah, cuma tetap yang menang yang bawah. Buku saya masuk dalam peringkat New York Times bestseller. Sekarang kita masuk ke voting yang terakhir di slide ini. Kita bandingin yang kiri dan yang kanan. Sama-sama kan mau menunjukkan sesuatu ya di sini ya. Kiri yang kanan, tapi yang atas kita lihat. Antara saya benci ketika duduk di kelas utama yang buang-buang uang di hashtag ini, yang tren sekarang ya, hashtag-hashtag, sama yang kanan. Kalau ngintip bagian review buku, rasanya baru ngeh, gitu. Kalau ternyata hasil karya saya masuk nominasi. Kita bandingkan yang atas aja nih, kiri dan kanan. Yang kiri 1, yang kanan yang 2. Mana yang lebih enak untuk didengar? Mungkin konteks beda ya, konteksnya beda, tapi mungkin dari kata-kata gitu, sekilas gitu ya, mana sih yang lebih enak buat didengar? Antara yang ada hashtag nih, buang-buang uang, atau yang sebelah kanan, yang baru ngintip bagian review buku, rasanya deg-degan, terus ternyata bisa ya masuk nominasi salah satu ajang reward buku yang cukup bergengsi di dunia, yaitu New York Times bestseller. Oke, kalau dari hasil voting yang sejauh ini sudah masuk, ini cukup luar biasa. Ternyata yang kanan atas ini lebih dominan, 91%. Berarti hampir semuanya ya, cuma satu yang memilih yang sebelah kiri. Oke, terima kasih banget. Oke, sudah bertambah lagi, dan ternyata memang yang sebelah kanan nih, yang cukup trending, dipilih sebagai
cara menyampaikan sesuatu yang menyenangkan. Terima kasih banget nih buat para hadirin yang udah saling sharing. Nah, ternyata ini adalah suatu bentuk humble bragging. Jadi bragging itu kita tahu adalah suatu bentuk pamer, tapi ini adalah dengan cara yang dibungkus sama orang tersebut, kita sebut sebagai humble bragging. Nah, ternyata humble bragging ini suatu cara yang menarik buat beberapa orang untuk berusaha menunjukkan sisi positifnya dia, tapi nggak ditunjukin secara gamblang, nggak ditunjukin secara eksplisit. Jadi disimpan hal-hal positif itu, dikemas dalam bentuk komplain atau dalam bentuk rasa malu. Jadi kalau kita lihat yang tadi, yang naik pesawat, dia komplain ya. Dia komplain kalau bangkunya mungkin nggak enak, tapi di satu sisi ternyata dia ingin menunjukkan kalau dia itu naik loh, yang namanya first class. Tapi yang di sebelah satunya lagi yang tentang buku, ternyata dia menyimpan rasa malu atau bukan menyimpan rasa malu, lebih menunjukkan dengan malu-malu kalau dia masuk loh bukunya ke dalam nominasi. Padahal di satu sisi keduanya ingin menunjukkan hal positif yang sebenarnya sudah mereka lakukan. Kenapa sih ada orang-orang tertentu yang cenderung memilih untuk humble bragging? Karena ada orang tertentu yang memang tumbuh di budaya yang cenderung nggak boleh terlalu nampilin sisi yang positif. Jadi mereka membungkus dirinya dengan hal-hal yang mungkin lebih bisa diterima, mungkin komplain atau malu-malu, tapi sebenarnya mereka pengen pamer, tapi di budayanya atau mungkin dari kecil lingkungannya nggak boleh pamer, nggak boleh terlalu sombong, gitu. Jadi mereka membungkus dengan cara yang lain. Dan ternyata yang tertutup seperti ini, kalau kita bilang mungkin merendah untuk meroket ya, kalau bahasa awam yang cukup sering dipakai. Dan dari riset, 646 orang yang diajak survei, 70% sebenarnya orang bisa menunjukkan pamer dengan cara yang humble bragging seperti ini. Dan sama seperti yang sudah kita polling hari ini, mereka melihat kalau disampaikan dengan baik dan dengan enak, itu tetap lebih enak didengar oleh orang lain, meskipun si pelakunya sudah melakukan humble bragging. Jadi contoh yang kayak tadi, yang kedua itu selalu lebih enak didengar oleh orang lain. Nah, jadi mereka melihat apakah dalam menyampaikan pesan itu penting kalau kita menyampaikan secara tulus, bukan dibungkus-bungkus, bukan diberikan justru sesuatu yang tidak terlihat. Dan ketulusan itu menjadi penting ketika kita mau menyampaikan sesuatu. Dan bagaimana tanggapan orang sekitar, sama ternyata pollingnya juga sama kita nih. Kalau humble bragging itu lebih kurang diminati dibandingkan orang-orang yang pamer secara umum. Kita lihat yang bawah memang mau pamer kan, naik first class, memang masuk nominasi, ya memang mau pamer, tapi itu lebih enak untuk diterima oleh orang-orang lain. Dan yang komplain itu lebih nggak enak. Kita lihat ya, tadi kan jomplang ya, yang sebelah kanan yang malu-malu itu lebih enak untuk didengar orang, dan justru yang komplain ini malah kelihatan, ini orang apa sih, kayak orang nggak kompeten, kayak orang nggak keren gitu malahan justru. Meskipun sudah dibungkus sedemikian rupa. Jadinya kadang-kadang humble bragging ini justru dilihat oleh orang tidak tulus dan justru tidak seefektif itu untuk menampilkan apa yang dipengenin. Karena di mana sih kita bisa ngelihat orang-orang melakukan bragging atau flexing ini? Kalau zaman dulu mungkin kita perlu lakukan dengan percakapan langsung. Misalnya contohnya kita lagi kumpul-kumpul bareng teman, lagi reunian, atau misalnya lagi kumpul keluarga besar, atau misalnya lagi arisan gitu ya. Harus kumpul-kumpul, ketemu, kita bercerita, dan kita dengar cerita orang, kita baru bisa tuh dapet apa nih yang pengen ditampilin, apa yang pengen dipamerin sama seseorang. Atau juga bisa kita lihat di tempat-tempat yang bisa dilihat oleh orang lain, karena tujuan flexing ini kan dilihat orang lain, untuk diterima orang lain. Nah, jadi mereka bisa aja menampilkan di tempat kerja, misalnya, atau di tempat usaha, dipajang-pajangin trofi-trofinya, sertifikat-sertifikat, supaya orang-orang bisa mengakui, oh ternyata dia hebat ya. Gitu. Itu hal-hal yang sederhana, tapi bisa dalam bentuk flexing sebetulnya. Dan kalau sekarang, seiring kemajuannya teknologi, makin gampang orang menunjukkan sesuatu atau mempresentasikan dirinya dengan media sosial. Macam-macam nih, bisa dari media sosial yang modelan chat, ataupun yang memang kita menampilkan sesuatu, kayak di Instagram atau Facebook, kita bisa sharing dalam bentuk foto, dalam bentuk feeds, atau cuplikan-cuplikan, macam-macam. Jadi seiring majunya teknologi, peluang kita melakukan flexing semakin tinggi. Apa aja sih biasanya yang bisa kita flexingkan?
Bisa start dari penampilan, bentuk tubuh. Kembali lagi nih ke awal ceritanya kan, flexing itu kan melekukkan otot tubuh. Jadi bisanya untuk orang-orang yang binaragawan, pengen kelihatan keren gitu kan, mereka berpose-pose supaya orang-orang bisa memuji, wah badannya bagus, usaha gymnya berhasil gitu. Atau yang misalnya perempuan yang pengen langsing gitu, kelihatan berhasil nih dietnya, atau misalnya berhasil nih ngebentuk bentuk wajah yang bagus, yang oke gitu misalnya. Atau juga pencapaian bisa seperti kompetensi, oh berhasil nih lulus, atau oh berhasil nih wisuda, atau misalnya oh berhasil nih selesai training ini yang susah misalnya, atau berhasil nih masuk ke kantor tertentu nih yang susah banget buat dimasukin. Itu bisa dalam bentuk pencapaian yang mau kita tunjukin ke orang-orang. Atau bisa juga suatu kepemilikan, kayak uang, harta, benda-benda berharga, misalnya benda-benda khusus, atau misalnya benda-benda langka bisa kita dapetin. Atau misalnya kita bisa punya pacar, di kalangan-kalangan misalnya grupnya mungkin yang jomblo-jomblo, tapi dia udah punya pacar sendiri gitu kan, bisa aja tuh, jadi dia pamer kalau dia udah punya pacar. Atau misalnya di teman-temannya belum punya cucu, nah dia udah punya cucu sendiri, nah dia pamer bareng-bareng sama cucunya terus, nemenin cucunya, dan lain-lain. Itu bisa ditunjukkan oleh masyarakat sebetulnya. Dan itu adalah bentuk presentasi diri. Dan semua ini berkaitan dengan identitas. Kita pengen orang melihat kita seperti apa. Kita pengen menanamkan apa sih, image apa sih di persepsi orang-orang. Tentu kita pengen dong punya image yang bagus, image yang kompeten, image yang oke gitu ya. Nah ini semua yang sebenarnya kita secara nggak sadar kita pengenin orang-orang melihat kita. Jadi kita pengen bisa punya citra diri yang positif. Kenapa? Karena ini bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri. Kita bisa diterima oleh orang lain, kita diakui oleh orang lain, dan meningkatkan reputasi kita, dan kita bisa lebih diterima. Sama halnya kalau misalnya kita mau misalnya jualan gitu. Tentu kita pasti mau menunjukkan yang keren dong, hal-hal positif dong. Nggak mungkin kan kita kasih tahu kelemahan kita ketika mau jualan, kan belum tentu semua orang bisa terima. Nah kita kan tentu harus kasih lihat yang bagus, yang positif, supaya memang orang-orang bisa mempercayai sama kita. Atau kita bisa mencari penghargaan. Kita pengen mendapatkan perhatian nih dengan flexing ini. Misalnya dipuji-puji oleh orang lain, atau justru menarik rasa simpati. Oh, ternyata dia hebat loh ya, berjuang selama ini, sekolah di luar negeri, beasiswa, misalnya seperti itu. Jadi bisa mendapatkan perhatian, dan akhirnya ini meningkatkan rasa senang. Jadi misalnya dapat like, contohnya dapat hati-hatinya banyak, atau banyak subscriber, itu bisa menimbulkan banyak rasa senang. Atau misalnya justru dengan flexing ini bisa dapat uang misalnya, jadi meningkatkan rasa kepercayaan orang, jadinya itu bisa dijadikan suatu cara untuk mendapatkan uang, itu bisa juga. Cuma kembali kita harus melihat latar belakangnya apa sih, tulus atau enggak sih dia melakukan flexing ini sebetulnya. Di satu sisi kita perlu melihat banyak kan cara sebenarnya kita untuk menunjukkan diri kita. Dan ternyata orang-orang yang cenderung pengen kelihatan baik ini punya dasar yang insecure. Karena mereka takut orang menilai dia nggak oke. Takut menilai dia nggak cukup kompeten. Takut menilai dia nggak mampu. Jadi yang ditampilin hanya yang mampu-mampu dan yang keren-keren aja. Dan dia pikir dengan pamer ini adalah suatu cara yang efektif untuk kita menghilangkan rasa insecure itu. Dan memang betul, pamer ini bisa menjadi cara yang efektif, tapi hanya sampai orang mengetahui kenyataan. Benar nggak sih yang kita pamerin itu real? Kalau sesuatu yang kita pamerin real, mungkin orang akan mengakui kompetennya kita, atau mengakui keberhasilannya kita. Tinggal caranya yang mungkin orang suka atau nggak suka. Tapi kalau misalnya ternyata yang kita pamerin ini nggak sesuai dengan realitanya, nah itu yang kita mesti hati-hati. Orang mungkin justru akan memberikan respons yang kebalikan dari yang kita pengenin sebetulnya. Sorry. Nah, ditambah lagi dengan kemajuan sosial media, kita jadi banjir informasi. Kita melihat orang lain sukses, kita melihat orang lain mampu, kita melihat orang lain berhasil. Ini secara nggak langsung kadang-kadang buat beberapa orang jadi terpicu. Terpicu pengen seperti orang itu, pengen seperti YouTuber ini,
pengen seperti influencer ini. Secara nggak langsung, informasi yang terlalu banyak ini membuat kita melihat hidup pun kadang-kadang berbeda-beda dan berubah. Lama-lama kita jadinya nggak seimbang. Kita pengennya A, tapi ketika influencer bilangnya B lebih bagus, kita akhirnya bisa aja nih perlahan-lahan bergeser dari bergeser dari keinginan kita sendiri. Dan akhirnya kita ngikutin tuntutan lingkungan. Belum lagi kalau tuntutan lingkungan ini banyak yang bilang, kamu harus seperti dia, kamu harus seperti ini. Kayak gini tuh baru keren loh sekarang. Kan makin bergeser ya dari yang memang kita pengen sebenarnya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Kita terlepas dari rancangan kita. Dan akhirnya yang paling kita khawatirkan adalah kita lupa dengan siapa diri kita sebenarnya. Akhirnya kita lebih banyak hidup dengan image yang orang lain pengenin. Dan ini akhirnya membuat kita menjadi insecure beneran. Karena kita lebih sibuk untuk memenuhi tuntutan orang sekitar, ngikutin tren zaman, dan ngikutin apa yang orang diktein, supaya kita bisa oke berdasarkan versi mereka. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Ini diri kita nih awalnya. Ini diri kita, tapi kita bergeser. Karena ada tuntutan-tuntutan. Kita masih berusaha untuk melihat diri kita yang otentik itu seperti apa sih diri kita yang sesungguhnya. Seiring berjalan waktu, kita bisa terlepas sedikit demi sedikit dari kita yang otentik dengan kita yang adaptif. Kenapa adaptif ini bisa muncul? Kita berusaha untuk menyesuaikan diri sama tuntutan. Misalnya kalau orang bilang, sekarang kita harus ini loh, pakai hashtag biar keren, gitu misalnya. Jadi kalau nggak pakai hashtag, nggak keren nanti postingannya. Jadi ya udah deh bikin hashtag padahal pas dibikin nggak ngerti juga tuh sebenarnya hashtag buat apa, hashtag apa yang mesti dipakai gitu, nggak cocok gitu misalnya. Nah pelan-pelan bergeser. Dan yang paling kita khawatirkan adalah ketika diri kita yang adaptif dan berusaha untuk fit in sama tuntutan-tuntutan itu menjadi lebih besar, lama-lama kita tertekan. Kenapa? Karena diri kita yang sesungguhnya ini menjadi lebih kecil. Kita lebih sibuk berusaha untuk menampilkan sesuatu yang oke sesuai dengan orang lain mau. Kita lupa, kita ini kemampuannya sejauh mana. Diri kita sebenarnya seperti apa. Jadi, ada yang namanya self-authenticity. Diri kita yang otentik, bagaimana kita perlu mengingat kita ini sebenarnya bisanya sejauh mana. Kita heboh, pengen punya banyak uang, kata orang masuk bisnis ini cepat dapat duit, misalnya, ya udah ikut. Kata bisnis ini lebih cepat dapat duit, ikut. Bisnis cepat dapat duit, ikut. Padahal awalnya mungkin nggak mau tuh kerjain semua bisnis itu. Ada karir yang sebenarnya udah direncanain. Tapi karena ikut ini, lama-lama rencana awalnya itu nggak bisa diikutin, malah tertinggal, kelupaan dia dengan dirinya yang sebenarnya yang otentik ini. Dan seringkali agak susah justru kita untuk mengembangkan diri kita yang otentik karena tuntutan-tuntutan itu. Kita terlalu sibuk berusaha beradaptasi dengan yang orang mau. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kok kayaknya flexing itu jadinya gak enak gitu ya kedengarannya, dan kok kayaknya malah menunjukkan kalau kita itu orang yang insecure dan orang yang nggak baik gitu. Apakah sebenarnya flexing ini boleh atau enggak? Jadi sebenarnya flexing kan kaitannya sama menunjukkan diri sendiri, mempresentasikan diri sendiri. Kita pengennya apa sih? Kita pengen menunjukkan kita ini siapa sih? Kita pengen orang-orang tahu dan mengenal kita sebagai orang yang apa. Tujuan awal kan sebenarnya itu. Kita berupaya untuk membentuk citra yang bisa diterima oleh orang lain. Dan kita tentu berharap apa yang mau kita sampaikan ini bisa efektif. Jadi kita berpikir kita adalah orang yang baik, harus sama nih yang dipikirin sama Sis Reni. Saya adalah orang yang baik. Tentu percuma dong, saya pengen Sis Reni berpikir saya adalah orang yang baik, tapi ternyata yang saya lakukan ini membuat Sis Reni ilfeel sama saya. Nah, itu kan yang tidak kita harapkan. Jadi kita perlu mencari sebenarnya cara yang efektif untuk bisa disesuaikan persepsi kita dengan persepsi orang. Celakanya,
presentasi diri ini nggak hanya ditentukan oleh kita, ditentukan oleh orang lain juga. Orang lain yang mendengar informasi yang kita sampaikan. Nah, disinilah yang kita perlu hati-hati dan kita ingat-ingat. Kita harus memperhitungkan apa yang orang lain lihat tentang diri kita. Nah, sebagai contoh, saya ingin ajak para hadirin untuk polling satu kali lagi. Ini polling yang terakhir. Nah, kalau melihat gambar ini, apa ya yang terlihat dari gambar ini? Coba silahkan diisi di pollingnya. Apakah ini adalah sebuah vas atau sebuah wajah orang? Silahkan dipilih dari apa yang para hadirin bisa lihat. Oke, kalau dari hasil polling yang sudah ada, ternyata sekitar 70% melihat ini adalah sebuah vas. Dan sekitar 30% melihat ini ada wajah orang. Ya, yang ini ada wajah orang, ini ada vas di tengah-tengah. Nah, yang mau disampaikan bukan maknanya sebenarnya apa teman-teman lihat, tapi yang pengen saya ajak lihat teman-teman adalah setiap orang bisa punya persepsi yang berbeda-beda ternyata melihat satu gambar. Setiap orang punya kecenderungan untuk fokus pada satu hal dari apa yang mereka mau lihat. Dan mereka punya motif dan ekspektasi tersendiri terhadap apa yang mereka lihat. Kalau kita lebih fokus pada yang warna hitam, kita akan melihat ini adalah suatu vas. Tapi kalau kita fokus pada yang putih, kita mengabaikan yang hitam, kita akan melihat ini ada wajah orang di kiri dan di kanan. Jadi tergantung bagaimana kita memusatkan diri kita untuk melihat apa yang mau kita lihat. Jadi kadang-kadang ini tergantung pada penonton. Sekarang kita ajak melihat lagi. Ini juga contoh penonton. Ya, mungkin netizen seperti ini ya. Kita lihat ini ilustrasi orang naik keledai. Suami istri naik keledai. Kalau suami istri dua-duanya naik keledai, netizen akan bilang bakal mati deh itu keledai. Kasihan tuh, berat banget ada 2 orang harus diangkut. Terus kalau misalnya suaminya naik gitu ya, mungkin istrinya baik, suaminya sakit gitu ya, naik keledai, netizen juga akan komen. Laki-laki yang nggak sayang istri nih, masa istrinya disuruh jalan, lakinya yang naik keledai sendiri. Gantian nih, yaudah deh, saya yang turun, istri saya yang naik. Netizen bilang, ya ampun, laki-laki kok takut sama istri gitu ya, netizen memang begitu. Terus kalau dua-duanya turun, keledainya naik sendiri, netizen pun bisa ngomong, bego banget nih, punya keledai gak dinaikin gitu. Nah, jadi kalau di sini kita lihat, apa yang kita tunjukkan itu perlu efektif, supaya orang-orang bisa menangkap sama. Karena ada yang disebut dengan persepsi. Bagaimana penerima informasi ini bisa mengolah informasi ini dengan tepat. Karena kalau misalnya bias, orang-orang bukan menangkap apa yang mau kita sampaikan, malah nangkep hal-hal lain gitu, yang bisa diinterpretasi secara multiple, yang kita nggak tahu orang-orang bisa pikirnya apa. Contohnya seperti di situasi di gambar ini. Nah, jadi apa sih yang menjadi komponen penting ketika kita mau nunjukin diri kita? Kita perlu mencari hal-hal yang memang kita bisa disukai orang dan dihormati. Tentu ini kan tujuan utama kita ya, bukan kita posting sesuatu untuk dibenci orang gitu, mencari masalah gitu. Kita pengennya disukai dan dihormati sama orang. Jadi kita perlu bisa menarik respons yang positif dari orang-orang yang kita kasih lihat. Kita perlu bisa menarik rasa simpati, rasa empati dari orang-orang yang baca, dan kita juga berharap apa yang kita tampilin tuh bisa bikin orang-orang respect sama kita. Jadi bukan malah menghujat ujung-ujungnya ya, kita nggak berharap. Jadi salah satu kunci yang mereka temukan penting adalah suatu ketulusan ketika kita menunjukkan suatu pengalaman. Misalnya tadi jalan-jalan ke Singapura, tapi ya kita menceritakan secara tulus aja, apa adanya.
Dan ini seringkali bisa menjadi kunci kesuksesan dalam mempresentasikan diri. Karena orang bangga itu sangat wajar. Kita bisa punya pride, kita bisa punya harga diri, itu hal yang wajar sebetulnya. Tapi ketika kita melebih-lebihkan sesuatu yang dari seharusnya, itu orang bisa menginterpretasikan menjadi membual. Kita ngomong besar, dan akhirnya orang-orang malahan nggak suka dan nggak respect. Sebagai contoh yang kita lihat tadi ya, perbandingan yang kita polling bareng-bareng. Ternyata ada orang yang tetap suka yang satu, ada orang yang sukanya dua. Jadi tetap ada variasi di orang-orang yang membaca apa yang kita posting. Jadi yang perlu kita perhatikan atau resiko flexing yang kita perlu hati-hati adalah secara nggak langsung ketika kita memposting sesuatu bisa muncul jebakan secara sosial. Jebakan untuk mendorong kita untuk membanding-bandingkan diri kita sama orang yang memposting atau membanding-bandingkan orang yang posting A dengan orang yang posting B. Secara nggak langsung itu bisa muncul jebakan ini. Karena kita mau tampil baik, secara nggak langsung kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita mungkin muncul iri atau cemburu, kita bisa melakukan hal-hal yang membahayakan kita nantinya. Misalnya kita komentar negatif, terus komentar negatifnya nanti di-report misalnya, nanti jadi masalah di kemudian hari. Atau bisa juga kita ujung-ujungnya jadi habisin waktu nge-follow orang yang kita nggak suka, terus kita habisin waktu untuk ngeliatin terus di story-nya keluar apa aja, di feeds-nya keluar apa aja, hanya untuk sekedar observasi, ini orang bikin apa lagi nih, gue harus lebih baik daripada dia, gue harus lebih oke daripada dia, gue harus punya like lebih banyak daripada dia. Jadi kita lupa dengan diri kita sendiri. Tujuan awalnya sebenarnya mungkin kita cuma mau sharing habis jalan-jalan ke Singapura misalnya. Tapi ada orang lain share posting lebih keren nih, di Singapura ada ini. Ini cuma orang tertentu loh yang bisa masuk, kalau bukan orang yang terpilih nggak bisa masuk. Kan jadinya kita menghabiskan waktu tuh untuk hal yang tadinya kita nggak rencanain. Nah, ini yang jebakan yang kita perlu hati-hati. Ketika kita malah menjadi membanding-bandingkan, kita lupa tujuan awal, kita posting yang tadinya tulus, berubah. Yang kedua, seperti tadi, lanjutan. Kita jadinya ngejar apresiasi. Jadi bingung, kok orang ini like-nya cepet banget ya, dalam 1 menit like-nya udah 100 misalnya. Hebat juga tuh, bisa ngikutin ya kadang-kadang kayak gitu. Terus kadang-kadang bisa juga nih, orang kedua cepet banget nih dapat dislike-nya. Yaudah deh, gue dislike aja deh. Kan jadi menyulut ya, kalau tiba-tiba ada dislike, di populasi orang-orang yang banyak like tuh. Nah, nanti pasti kan ada komentar tuh yang dislike gini. Jadi diharapkan bisa menarik perhatian, tapi ternyata perhatiannya yang negatif justru, yang ditarik oleh orang lain. Sehingga muncullah persaingan-persaingan atau konflik-konflik yang sebenarnya nggak perlu. Nah, yang hati-hati juga kalau memang kita mau flexing sesuatu yang sifatnya materi, kita hati-hati tentang kebocoran data. Kayak misalnya kita mau pamerin sesuatu, pamerin rumah, pamerin barang, atau misalnya pamerin harta benda gitu, gak sengaja mungkin nanti ada identitas-identitas yang bisa gak sengaja ke-capture. Misalnya kita mau tampilin rumah kita besar dan lain-lain, kan jalan, isi rumah, keamanan di rumah, semua kan kebongkar sama orang-orang kan, orang-orang bisa tahu bagaimana masuk ke rumah, bagaimana kondisi di dalam rumah. Atau kalau misalnya kita mau pamer rekening, lupa dihilangkan nomor rekening atau hal-hal yang sifatnya identitas, pinter tuh sama orang-orang hacker ini, canggih banget deh mereka, bisa mencari foto-foto dari tumpukan foto kita, dicari kemiripan-kemiripan, sampai dapat aja data-data kita. Nah, ini yang kita harus hati-hati, karena zaman semakin canggih, kejahatan cyber ini semakin sering dialamin oleh banyak orang. Jadi kalau kita ingat, tujuan awal kita flexing ini adalah untuk presentasikan diri kita, kita juga perlu berusaha jujur sebisa mungkin. Kalau ini memang adalah hal yang kita banggakan, silakan. Kalau memang ini adalah hal kompetensi kita, silakan. Dan kita usahakan kalau memang kita menyampaikan dengan tulus, jadi orang juga bisa mengerti, bisa simpati, dan bisa respect dengan apa yang kita sampaikan. Dan juga sebisa mungkin kita otentik dengan apa yang memang menjadi diri kita. Sehingga ketika ada terjadi perubahan, kita nggak ikutan arus, nggak ikutan stres. Karena ketika ada yang berubah, orang akan komentar.
Sama kan kayak tadi naik keledai berubah dikit orang akan komentar. Tapi kita yang tahu nih, kita tujuannya maunya ngapain. Dan kita berusaha untuk empati supaya kita tidak menyulut orang lain bersaing sama kita. Mungkin kita awalnya nggak berencana untuk memicu persaingan, tapi ketika kita secara nggak sadar mengundang orang-orang untuk bersaingan sama kita, itu bisa aja, karena kita nggak pernah tahu kan persepsi orang, kita lihat dari polling beda semua. Setiap orang bisa punya maunya masing-masing. Jadi kita sebisa mungkin, seempati mungkin, kita sampaikan apa adanya supaya orang-orang nggak malahan melakukan bumerang untuk apa yang kita pengen presentasikan. Mungkin sekian yang bisa saya sharing untuk hari ini, gimana kita menjaga diri, melakukan presentasi diri dengan baik, supaya kita bisa menyampaikan pesan dengan tepat dan orang-orang juga bisa menerima hal positif dari diri kita. Terima kasih. Thank you, Dok. Sharing yang bermanfaat sekali. Ternyata ini ya, Dok, di balik flexing itu banyak penjelasan dari sisi psikologinya ya, Dok. Dok, kalau misalnya nih, ternyata kan dokter tadi di slide terakhir itu ya, maksudnya kita perlu posting untuk mempresentasikan diri, jujur, otentik. Tapi maksud saya kadang-kadang apakah nggak bisa gitu qualified untuk 4 kriteria itu semua, gimana, Dok? Betul, memang kadang-kadang kan ada ya yang kita pikir kita insecure juga nih, kalau gue ngomong kayak gini bakal diterima nggak ya sama orang, ini cukup oke nggak ya buat diposting gitu. Memang kadang-kadang itu bisa bikin keraguan, cuma yang kita perlu ingat tujuan awal kita. Kita tujuan awal presentasinya apa, kita misalnya habis jalan-jalan, udah bersusah payah nabung setahun, bisa jalan-jalan ke Amerika misalnya. Itu kan tentu suatu perjuangan yang kita juga perlu apresiasi. Dan kita cukup sampaikan yang memang secukupnya aja. Setelah berjuang misalnya, ini akhirnya saya bisa nih dapat satu reward gitu. Mungkin orang lihatnya lebih tulus gitu ya, ketimbang kita bilang, aduh akhirnya setelah capek-capek, orang kan malah ngelihatnya, ini gimana, kenapa ya orang ini malah postingnya seperti ini. Mungkin sederhananya seperti itu, Sis. Dok, kalau saya lihat terakhir kan, kayaknya terakhir itu, kalau flexing kan di zaman dahulu tuh masih lumrah lah ya, menurut saya agak nggak terlalu berlebihan. Kalau yang terakhir kan kayaknya di sosial media yang kayak dokter tadi contoh jumlah amount di rekening it's very extreme kayak ekstrim kiri banget atau ekstrim kanan banget gitu ya, Dok. Which is kayaknya di zaman 10 tahun lalu, 20 tahun lalu kita nggak pernah sih menemukan yang seperti itu. Tapi kalau sekarang apa karena ingin mencari sensasi ya, tadi sampai dipin oleh Dirjen Pajak ya. Apakah secara psikologi memang gen milenial ataupun Gen Z itu juga ingin lebih diapresiasi makin luas gitu? Apa ada target reach-nya sampai mereka go really extreme gitu? Oke. Kalau yang ini mungkin sebenarnya perlu studi lanjutan ya. Sebenarnya generasi antar generasi tentu punya khasnya masing-masing. Mungkin di generasinya kita nih yang di tengah-tengah ya, di generasi kalau yang udah mulai bergeser ke arah sosial media, tapi kita juga pernah hidup di masa kecil yang nggak ada sosial media, mungkin kita masih bisa di tengah-tengah nih. Tapi ketika kalau yang generasi yang baru nih, kan seperti tadi itu, informasi terlalu banyak. Mereka mencari role model, misalnya role modelnya ngomongnya A, mereka ikutin. Role model ngomong B, mereka ikutin. Role model C, mereka ikutin. Nah, kadang-kadang memang kita perlu lihat nih, sebenarnya tujuan mereka tampil apa sih? Kadang-kadang ada juga kan, ya udah tampil aja, tapi mungkin lupa dengan konsekuensi gitu. Menjawab tantangan, kan banyak tuh ya sekarang tantangan gitu. Ayo, tampilin ini dong. Udah sekedar aja nampilin. Nah, namun cuma kalau memang betul itu yang menarik. Kalau misalnya dari generasi yang baru ini yang memang lebih banyak nampilin itu, sebenarnya mungkin perlu riset lebih lanjut nih, kita lihat sebenarnya apa sih yang mereka cari sebetulnya dari pola perilaku ini. Apakah betul hanya sekedar insecure atau memang tren zamannya juga memang sudah berubah nih? Kalau dulu mungkin kita harus ngundang orang, yuk ke rumah gue untuk lihat barang-barang yang dibeli bisa dari luar negeri. Kalau sekarang tinggal jepret, tinggal upload, selesai ya. Iya, dari mana aja bisa pamer kan ya, Dok. Betul. Oke. Ya,
Dan kalau kita lihat, dokter tadi kan di slide menjelaskan mengenai humble bragging ya. Humble bragging berarti kan termasuk flexing dong, dok? Bisa masuk. Oh, oke. Apakah humble bragging ini cenderung dilakukan oleh orang-orang yang lebih subtle berarti ya, dok ya, lebih nggak direct berarti kan, dia indirect kan, indirect flexing berarti karena dia humble, rendah hati, tapi sebenarnya dia menyombongkan juga gitu kan, sebenarnya kan dia pamer juga. Apakah ada kecenderungan humble bragging tuh oleh orang-orang yang lebih berpendidikan gitu, dok? Oke, betul, sebenarnya konsepnya adalah pamer juga, tapi lebih lebih tertutup gitu. Sopan, lebih Nggak direct, indirect, subtle, betul, lebih indirect. halus lah ya, halus. Betul. Memang yang saya pelajari sih belum dapat nih, apakah kaitannya sama tingkat pendidikan atau status sosial, itu sebenarnya saya juga belum dapat. Mungkin ya tadi saya sempat bayangin, apakah memang orang status sosial tinggi gitu ya, mungkin biar lebih jaim gitu ya, nggak Iya, langsung iya. kelihatan gitu. Sempat mikir, tapi memang saya belum ketemu tuh data yang mengatakan itu. Cuma lebih kelihatan orang-orang yang seperti ini mungkin karena tuntutan sekitar. Mungkin kalau di Indonesia ada istilah, aduh kamu jaim dikit dong, kamu jangan kayak gitu, jadi orang tuh harus rendah hati, misalnya kayak gitu ya. Nah itu mungkin bisa tuh menutup dorongan orang untuk pamer, mau pamer, pengen tampil, tapi nggak berani terang-terangan. Jadi mereka melakukan berbagai cara supaya tertutup. Oke. Ya, saya pernah baca juga artikel yang bragging itu religious bragging juga ada ya, dok. Jadi dia apa sih namanya, kayak bersembunyi juga di balik itu gitu. Jadi sebenarnya jadi belakangnya bragging, depannya tinggal diganti ya topik apa. Iya, jadi bervariasi ternyata setelah saya pelajari juga. Saya pikir pertamanya betul nih, memang fenomena yang di sosial media itu, ternyata setelah dipelajari lebih lanjut, oh ada loh bentuk-bentuk yang lain nih, yang ternyata sebenarnya adalah bragging, pamer gitu, cuma yang nggak direct seperti yang Sisteni bilang. Ya, apakah dengan kultur orang Jawa ini lebih cocok kali ya, dok, humble bragging, which is yang biasa kita nggak frontal ya di Iya. kultur Pulau Jawa, tapi beda dengan kalau American style yang biasa lebih direct gitu ya. Kan kalau seperti kita ketahui secara psikologi orang Amerika kan lebih ekspresif biasanya. Apa yang ada dalam pikiran dia mereka ekspresikan, mereka sampaikan. Tapi kalau orang Indonesia kebanyakan sebenarnya tidak begitu ekspresif ya, dok, majority, apalagi kalau tergantung jenis pekerjaannya ya, apa yang kalau dia lihat ini sesuatu yang sensitif, walaupun ada dalam otaknya dia nggak sampaikan, tapi nanti di belakang baru disampaikan gitu. Saya lihat sih kayaknya ini mungkin lebih banyak dilakukan di Indonesia ya, humble bragging ya, mungkin ya, dok. Apakah pernah ada studinya di Indonesia, dok? Nah, itu saya juga belum ketemu. Saya baru ketemunya secara umum orang-orang yang kulturnya bukan kultur aja sih, maksudnya kayak pola lingkungannya gitu, lingkungannya interaksinya seperti itu yang lebih rentan. Berarti humble bragging itu beda ya dengan kalau kita tuh praise our children atau our team yang mereka misalnya mencapai gitu ya, mencapai satu certain performance and then kita puji dia gitu ya, dok, di depan orang lain supaya dia lebih semangat, agak beda dong ya, dok. Nah, kalau kita menyampaikan secara tulus, kita menyampaikan secara otentik, kita menyelamatkan kan, selamat ya, kamu udah berhasil loh menang lomba gitu ya, kamu udah berhasil menang lomba, mama bangga gitu. Nah, itu kan sesuatu pujian yang real, otentik, dan orang-orang bisa merasakan. Jadi kita nggak meminta dia untuk bragging, tapi kita cukup menyampaikan. Gitu. Oh, ya karena kan kadang-kadang bisa buat menyemangati diri ya, dok, kalau misalnya kita memberikan pujian ya. Saya rasa ya. Tapi memang kalau yang terakhir, fenomena terakhir di sosial media, flexingnya memang cenderung ke hal-hal yang amount-nya besar, pokoknya sesuatu yang very huge. Kemudian traveling juga yang tempatnya benar-benar yang jauh, mungkin di Iceland, atau yang benar-benar jarang dikunjungi, atau yang memang mahal gitu ya, dok. Jadi kalau udah posting itu sudah tahu liburannya tuh liburan mahal, mungkin yang jarang bisa dilakukan oleh segmen menengah ke bawah begitu ya, dok.
Betul. Oke. Cuma tinggal kita lihat nih tujuannya apa. Siapa tahu positifnya mereka cuma pengen tampil seperti ini loh Iceland, ada yang namanya ini, ya syukur deh. Jadi benar-benar cuma Jadi knowledge berbagi. ya. Betul, jadi knowledge gitu kan. Ada kan yang memang jalan-jalan, kayak acara TV jalan-jalan, buat sharing, kasih lihat pemandangan gitu. Mungkin kalau ada orang yang cukup seperti itu, dia tulus menyampaikan, ya mungkin kita bisa ngelihatnya lebih enak gitu. Jadi overall kalau menurut dokter, flexing itu perlu nggak sih bagi kita sebagai individu? Oke, ada perlu nggak perlunya sih sebenarnya ya. Ada perlu memang kadang-kadang ketika kita kerja gitu ya. Misalnya kita mau ngelamar kerja, tentu kita harus menunjukkan yang positif ya, harus sedikit-sedikit flexing gitu. Cuma ya ingat, flexingnya tetap harus yang otentik dan memang sesuai dengan diri kita. Jangan sampai kita udah flexing pamer, pas direkrut nggak sesuai. Nah itu kan bahaya ya. Jadi Berlebihan gitu ya dok? Berlebihan, betul. Jadi kadang-kadang di situasi-situasi tertentu mau nggak mau kita perlu sedikit-sedikit, tapi batasannya kita yang perlu ingat, sampaikan dengan enak. Jadi kalau kita harus menjual sesuatu, misalkan pada saat interview pekerjaan baru, atau menjual produk, menjual hal-hal jasa melalui akun media sosial, mau tidak mau kita ada karakteristik flexingnya, tapi menurut dokter mesti yang masih tulus gitu ya, yang jujur dan otentik gitu ya. Betul. tidak terlalu berlebihan ya. Kadang-kadang bisa juga over promise under deliver gitu ya dokter Niko ya. Betul. Malah akhirnya kan netizennya marah kan, postingnya macam-macam di bawahnya, kasih bintangnya 1 gitu kan, malah nantinya counterproduktif sama apa yang kita pengen tanamkan di masyarakat. Iya ya, terus ya memang sih ini ya, berarti antara perlu dan tidak perlu ya, tergantung profesinya ya. Betul, tergantung situasi juga. Situasi juga ya. Dok, di YouTube ada beberapa pertanyaan, saya akan bacakan dok. Ini dari Sister Ayu. Selamat siang dokter. Jika ada orang yang ingin selalu menutupi kekurangannya dengan melakukan flexing, bagaimana jika dikaitkan dengan perkembangan psikologinya? Gimana nih dok? Ternyata buat menutupi kekurangan ya, weakness-nya dia. Betul. Ya, Sis Ayu, memang itu yang bisa orang pakai. Jadi ketika dia tahu, misalnya dia nggak mampu melakukan A, justru dia menunjukkan hal lain nih, antara menutupi atau melebih-lebihkan sebenarnya kemampuan yang dia bisa. Nah, akhirnya kan kalau misalnya dia terlalu berusaha melebih-lebihkan, apakah benar-benar menghilangkan insecure-nya? Pertanyaannya seperti itu. Dia insecure karena dia nggak mampu. Tapi kalau dia tunjukin yang sebaliknya, orang-orang kan ngelihat yang sebaliknya. Sehingga ketika orang-orang melihat yang sebaliknya, orang-orang akan berpikir yang sebaliknya dari yang dia mau kasih lihat. Yang dari yang dia sesungguhnya dia. Misalnya, saya nggak bisa matematika. Tapi saya tunjukin, saya juara loh, saya olimpiade loh, gini. Orang-orang kan akan melihat saya sebagai orang yang jago matematika. Sehingga ketika ada soal-soal matematika yang susah, bantuin dong, jawabin, ajarin dong anak saya matematika gitu. Apakah pada saat orang-orang datang ke kita benar-benar nyaman? Pertanyaan akan kembali kan, justru insecurity itu akan semakin tinggi biasanya. Dia akan mencari jalan lain untuk nutupin lubang-lubang yang insecure-nya tadi. Nah, seringkali ketika dia udah over flexing, tadi ya udah nggak otentik lagi, malahan justru malah jadi sumber stresnya sendiri nih, bumerang buat dianya sendiri. Orang-orang kan percayanya saya bisa matematika, tapi ketika dikasih soalnya makin hari makin susah, makin stres kayaknya. Nggak bisa ya. Iya, insecurity-nya itu yang perkembangan psikologisnya yang nantinya dia akan capek sendiri dengan apa yang dia tampilkan. Dan ketika suatu saat orang melihat ternyata yang ditampilin itu tidak sebenarnya, perubahan persepsi itu bisa terjadi. Oke. Thank you, Dok. Dok, ada pertanyaan lain lagi dari Sister Kema. Selamat siang, dokter. Orang yang suka flexing, mereka merasa senang dan bangga. Tetapi bagi orang yang melihatnya, sering menimbulkan kebencian. Bagaimana cara menyikapinya? Kita ngeliat jadi benci gitu, dok. Betul. Jadi kayak cerita yang tadi ya, Sister Kema, kalau kita lihat orang pengen flexing, tapi ternyata malah mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Pengen tampil keren, malahan dibenci. Jadi kembali lagi nih, kalau Sister Kema adalah orang yang menonton, yang melihat flexingan orang, pilihannya ada di kita nih. Kita yang sebagai penonton.
kita mau dengerin atau enggak, kita mau ngelihat atau terima atau enggak. Kalau kita cuma mau di tahap sebagai penonton aja, kita yang pilih. Kalau kita males, kita udah nggak enak, ya udah kan kita bisa memilih untuk meninggalkan. Tapi kalau memang kita ada di pihak yang mau membantu orang yang flexing dengan cara yang nggak tepat ini, mungkin kita harus pelan-pelan nih, mengingatkan, atau misalnya kasih tahu ada hal-hal yang bikin nggak enak, kasih tahu caranya ini ternyata mungkin tidak produktif 100% nih untuk menampilkan keunggulan yang sebenarnya yang mau dia tampilin. Iya, kalau saya rasa benar kata Dokter Nicholas ya, dokter, bahwa kita yang mesti bisa manage sikap kita, reaksi kita ya. Jadi kalau sudah lihat postingan orang lain yang flexing atau orang lain yang secara face to face di depan kita sedang flexing, dan kita, kalau saya berusaha pasti bersikap netral ya, dalam arti kalau memang dia sukses, memang dia lagi ada hokinya, rezekinya dia ya, kita turut senang, turut berbahagia. Cuma kadang-kadang kalau saya lihat di keluarga banyak yang komen, jangan mudah percaya gitu. Kadang-kadang dia flexing doang, ngomong doang, betul nggak? Soalnya saya pernah meneruskan satu cerita kesuksesan teman, kemudian pas saya cerita di keluarga malah ditanya balik, emang betul? Emang are you sure? Yakin gitu ya. Kadang-kadang kan apa yang diomongin belum tentu, kadang-kadang bisa saja berlebihan gitu ya. Jadi sejak itu saya jadi sadar juga, I think lebih baik kita bersikap netral. Kalau kita muncul kebencian, berarti kita masih latih diri kita, sikap mental kita, bagaimana melihat segala sesuatu apa adanya, bahwa orang lain berhak flexing, itu not within our control ya dok ya. Betul. Maksudnya kita susah juga, even kayak anak kita bilang jangan flexing, tapi kalau dia mau flexing kita juga nggak bisa kontrol 100%, demikian juga dengan pergaulan, pertemanan kita. Tapi ya mungkin kita melihat sifat manusia apa adanya dan being netral aja menurut saya sih. Kalau kita masih punya sifat kebencian pada saat melihat orang lain flexing, berarti saatnya kita berlatih ya. Betul. Supaya sikap batin kita bisa lebih baik, bisa lebih mengerti sifat dasar manusia, semua mau menyombongkan diri gitu ya dok. Mau terlihat hebat depan orang lain, dan itu lumrah dan kita nggak perlu punya sikap benci sih. Ya pelan-pelan ya, kalau awal-awal masih muda lebih mudah timbul benci sih. Dok, saya punya pengalaman pribadi dulu, ada zamannya masih Facebook kan banyak yang posting tuh sering jalan-jalan, sering ke luar negeri. Nah, ternyata itu menimbulkan yang seperti dokter bilang, ada yang persepsi dia kaya, dia punya uang. One day ada salah satu teman yang cerita, katanya ada yang mau pinjam uang. Karena kan dia sudah mempersepsikan diri, image dia itu dia di atas rata-rata karena masih muda, sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa traveling, foto-foto terus gitu ya. Ternyata eksesnya itu ada yang waktu dulu BlackBerry ya dok, BBM, pinjam uang gitu. Nah itu juga konsekuensi jadinya ya dokter Nicholas, seperti tadi minta bantuan matematika gitu kan, dia udah keburu kepalang cebur dianggap pintar, jadi persepsi itu dia mesti, image itu dia mesti pertahankan gitu ya dok. Betul. Kalau dia nggak bisa pertahankan, yang terjadi insecure yang awalnya udah ada muncul lagi atau bahkan lebih heboh karena orang-orang menuntut dia dia udah nggak oke, yang dia lakukan ini makin membuktikan dia nggak oke, dan cara yang dia lakukan tidak oke, bisa double atau triple nanti yang insecure-nya itu. Ternyata ini ya berat juga ya. Dok, ada pertanyaan lain dok dari Sister Santi Herawati. Selamat siang dokter, izin bertanya. Misal kita mendengar cerita orang yang melakukan flexing dengan konteks seperti contoh yang di pesawat itu, dan kita secara terang-terangan mengatakan ketidaksukaan. Kita akan cerita dia, apakah berdampak pada psikologis orang itu? Terima kasih. Oke, baik si Santi ya tadi ya. Si Santi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini menarik nih. Ini kan berarti dari kita untuk orang itu, kita sebagai penonton nih ya, komen untuk si yang posting, betul, yang posting, yang flexing. Sebenarnya kembali lagi nih ke orang yang flexing, tujuannya apa? Kadang-kadang ada orang merasa
ya udah deh mengumbar kebencian untuk mendapatkan like, untuk mendapatkan sensasi. Karena kalau yang netral-netral itu kan tidak meningkatkan like ya sama Follower orang ya, ya, like gitu. betul. Malah tingkat kesukaan atau tingkat dilihat rendah. Mungkin kadang-kadang perlu dikit-dikit ditwist dikit supaya meningkat. Ternyata saya juga pernah dengar ada yang kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi kepada orang yang posting. Tujuannya apa? Kalau memang dia tipe orangnya yang penting gue udah posting, nggak dilihat-lihat lagi, mungkin nggak berdampak juga. Mau kita ngomong sampai berbusa-busa, buat dia juga nggak jadi masalah. Karena tujuan dia awal adalah nunggu komennya kita, nunggu komen yang banyak ini, yang hate post, yang negatif komen, itu banyak. Yang penting jumlah komennya, atau jumlah like-nya misalnya. Nah, jadi kembali ke orang itu. Kalau memang orang itu adalah orang yang genuine misalnya, tapi kok malah dilihat orang nggak baik, nah mungkin dia bisa dalam tanda petik baper, contohnya. Jadi kembali nih kepada orang yang posting, karena tiap orang bisa berbeda-beda. Yang paling konkret yang si Reni bilang, kita nggak bisa kontrol maunya orang lain, tapi kita bisa kontrol diri kita. Kita nggak bisa terlalu tahu nih si A, si B tujuannya apa, latar belakang dia posting itu apa, kadang-kadang kita susah tahu. Kita cuma bisa lihat yang dia posting, yang dia caption, sama respons-respons orang dan komentar dia terhadap komen. Kita kadang-kadang nggak bisa secara detail bilang orang ini bermasalah atau enggak nantinya dengan komen kita. Yang akan ketahuan kalau dia nanti ngesu misalnya, atau di blog gitu, di su atau di blog atau di challenge gitu kan, kita suka lihat ya postingan-postingan A men-challenge B gara-gara komentar. Nah itu mungkin baru kita bisa lihat tuh latar belakangnya. Iya. Thank you Dok atas penjelasannya. Si Santi, kalau saya boleh menambahkan, ini ibarat kalau kita benci terhadap perilaku orang lain ya. Nah, apakah dia akan terkena dampaknya atau tidak? Mungkin seperti ilustrasi yang sering diberikan di ceramah dhamma gitu ya. Kalau kita memberikan hadiah ke orang lain, misalnya kita nggak suka sama dia, hadiahnya itu ketidaksukaan kita, kebencian itu, tergantung dia mau accept atau tidak. Kalau dia kemakan atau dia bereaksi, berarti akan pengaruh ke dia. Tapi kalau dia menolak hadiah tersebut, dia bersikap netral, dia tidak terima hadiah tersebut sama sekali, tidak bereaksi, itu tidak akan efek. Jadi sama juga kalau misalnya kita posting sesuatu, ternyata ya tadi ya Dok, ada yang naik keledai itu, ada yang komentar, tapi kita punya prinsip dasar yang jelas, kalau ujaran-ujaran yang diberikan, komen-komen yang diberikan secara online itu kita tidak baper dan kita bisa melewati itu semua, pasti tidak efek. Tapi sebagai manusia biasa yang belum sempurna, pasti ada 1-2 komen yang nyangkut karena kita baca. So the good thing adalah the best thing ya, kalau kita nggak mau terkena efeknya, ya jangan baca komentarnya setelah selesai posting, dan leave it and move to next gitu ya. Itu kalau mau lebih baik. Tapi apakah akan pengaruh ke psikologis orang tersebut, tergantung kekuatan mental orang tersebut, tidak akan sama gitu. Kalau itu saya lihat dari pengalaman, dari cerita-cerita yang lain gitu ya Dok ya. Betul. Kuat memperbaiki diri atau kuat bebal nih, dua-duanya bisa. Iya. Dikasih masukan apapun nggak masuk gitu. Ya, jadi mesti sebenarnya sih di jalan tengah ya, jadi orang nggak boleh terlalu bebal, tapi juga tidak boleh terlalu mengikuti arus, harus di tengah-tengah. Yang baik diikuti, yang jelek tidak diikuti. Kalau kita totally bebal, yang baik pun kita jadi tidak berubah ya, tidak adaptif seperti tadi kan dokter, ada adaptif, ada otentik. Nggak tahu, kalau menurut saya mungkin sebaiknya kombinasi, nggak full 100% kaku, tapi juga nggak full 100% adaptif ya, sepanjang masih masuk dalam koridor-koridor yang benar, jalan yang benar, kita boleh ikuti, karena mengikuti perkembangan ya. Kalau misalnya kita kerja, kita ya itu harus flexing ya Dok. Kalau tidak menjual kemampuan kita di depan HR ataupun calon bos, nggak mungkin bisa dapat kerjaan yang gajinya lebih besar. Ya, kadang-kadang kan kita harus menjual kemampuan diri ya Dok, supaya gajinya bisa lebih besar, dapat bonus yang lebih baik, pindah ke kantor yang lebih keren seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya skill flexing perlu ada, tapi ya yang seperti dokter bilang harus tulus, otentik, jujur, dan memberikan sehingga orang tuh empati dengan kita. Bagaimana supaya begitu ya, tetap belajar terus ya Dok, mesti terampil. Betul, ya. Terampil. Style tiap orang berbeda-beda soalnya. Iya. Oke. Dok, ada pertanyaan lagi, masih ada. Oh iya. Ini dari Brother Galang ya. Selamat sore Dok.
apakah semua yang kita tampilkan di media sosial bisa termasuk flexing, atau ada kriteria yang sama sekali tidak bisa dikatakan flexing? Apakah semua posting kita di sosial media itu bisa disebut flexing ya, Dok? Oke, nah ini yang sebenarnya susah karena nggak ada kriteria khusus sebenarnya arti flexing, karena flexing itu sendiri bahasa informal, jadi bahasa gaul. Ya, bahasa Jadi, gaul. jadi bukan sesuatu yang baku yang kayak di KBBI ada, jadi kita bisa berpatokan kayak gitu, nggak bisa Ya, ini ya, juga. ya. Betul. Nah ini dia susahnya. Jadi kalau kita memang mau melihat flexing atau enggak, kita tetap harus, kalau kita yang nonton nih, kita yang ngebaca gitu, kita mau nggak mau perlu lihat nih kira-kira tujuan dia apa. Atau cuma sekedar bercerita, atau memang mau pamer, pamer yang dalam koridor, atau memang pamer yang udah berlebihan. Iya, iya. Saya rasa posting di sosial media itu salah satu cara membentuk personal branding ya, Dr. Betul. Nicholas. Jadi apakah semua posting itu termasuk flexing? Ya belum tentu juga, tapi itu membentuk impresi orang terhadap kita pasti ya. Misalnya kalau Betul. kita cenderung lebih banyak makanan, oh berarti kita hobi makanan, lebih banyak traveling, jadi membentuk impresi oh kita itu image-nya seperti apa, bagian dari personal branding, karena sosial media kan memang tujuannya di sana ya, dokter ya. Ya skill flexing itu saya rasa tetap perlu dikuasai, tapi ya harus terampil ya tadi ya dok ya, skillful. Apakah semua posting pasti flexing ya? Belum jelas kriterianya ya. Betul. Oke. Agak sulit gitu. Jadi kalau kita mau matok flexing nggak flexing, jadi sebenarnya kembali ke tujuannya kan kita mempresentasikan diri nih. Kita mau membangun image apa? Biar orang-orang ngelihat kita, oh ketika ngelihat Sis Reni adalah orang yang gini. Ketika kita ngelihat Sis Leni, orangnya gini. Kenapa? Karena dia lebih banyak menampilkan ini. Gitu. Iya, betul. Kalau saya pribadi, saya jarang posting, dok. Karena nggak kebagian waktunya, sudah waktunya buat hal yang lain gitu ya. Bukan karena nggak suka, tapi lebih tidak bisa alokasi waktu yang konsisten ya. Karena menurut saya perlu fokus juga ya. Karena ya itu bagian dari personal branding kita, itu menurut saya. Tapi untuk teman-teman yang lain saya lihat mereka pakai sosial media, Instagram, TikTok bagian dari bisnis, which is good karena kan itu salah satu kanal yang kita perlu pakai mengikuti perkembangan zaman, kayak video tutorial mau ngajar les apa, nonton dari TikTok, oh ternyata guru ini pinter nih, akhirnya mungkin bisa di-hire jadi guru online atau apa ya. Menurut saya sih sosial media tetap perlu kita ikuti ya, seperti yang dokter bilang, tergantung tujuannya. Dok, ada pertanyaan lain dari ini siapa ya, Jeruk Nipis, bagaimana dengan orang yang flexing tetapi dengan hasil uang pinjaman? Apakah itu termasuk gangguan psikologi dengan berhutang, dok? Wah, ini agak berat nih pertanyaannya. Cuma kita kembali nih, kalau kita katakan seseorang punya gangguan, kita harus lihat dulu, apakah memang betul ini bisa menimbulkan suatu penderitaan, ketidakmampuan untuk beraktivitas, dan dilakukan terus-menerus, atau misalnya di dalam satu periode waktu tertentu. Karena flexing sendiri itu bahasa gaul, bahasa awam, yang nggak ada sebenarnya di dalam suatu kriteria gangguan sebetulnya. Nah, mungkin sekarang yang dilihat motivasinya nih. Kalau flexing itu sendiri kita masih dilihat sebagai emang tren ya, cara orang berekspresi. Nah, karena cuma kalau misalnya pakai uang hasil pinjaman, nah itu kembali lagi nih, kenapa dia harus pakai uang pinjaman? Nah, itu yang mungkin kita harus lihat lebih lanjut. Apakah tujuannya memang pengen tampilkan image punya banyak uang, gitu, atau apa? Tapi kalau memang cuma sekedar tampil, mungkin itu masih bisa oke, tapi kita lihat lagi koridornya. Apakah sudah berlebihan banget? Gitu. Apakah sudah di luar batasnya dia? Ya itu jadinya tidak otentik ya, dok? Ya. Iya, jadi tidak menjadi dirinya sendiri. Tapi kalau untuk kita katakan gangguan psikologis, saya pribadi agak ragu. Karena sampai saat ini belum dikategorikan sih ke dalam suatu gangguan psikologis. Tapi mungkin perilaku yang lain yang kita harus lihat. Atau dia mungkin kalau dia secara jujur jelaskan, oh ini mobil pinjaman, ini rumah pinjaman, kita review. Nah itu mungkin lebih otentik ya, Dokter Niko ya, maksudnya jelas dia sebut
ini adalah pinjaman, ayo kita review produk ini, misalkan ini bukan punya saya, ini produk mahal tapi kita review, saya pinjam dari teman saya, kan boleh gitu, karena mau Boleh, produk gitu ya, itu otentik menurut saya. Jadi tergantung betul. dia di statementnya juga dan di videonya dia mention tidak ya. Tapi kalau misalnya itu pinjaman tapi dia akui sebagai punya dia, atau dia tidak secara eksplisit bilang itu mobil pinjaman, nah itu yang kadang-kadang kan ternyata di beberapa flexing itu mobilnya pinjaman ya, Dokter Niko, cuman bukan sewa, Ya, malah baru cuman ya ada yang pinjam, cuma pinjam itu buat pinjam video, foto, buat pinjam foto foto. gitu ya. Tapi berusaha menggiring persepsi itu mobil dia, menggiring persepsi itu rumah dia. Nah itu yang memanfaatkan itu ya dok, brand ini ya, apa ya, persepsi di dalam otak manusia, memanfaatkan kekurangan otak manusia ya, langsung mengasosiasikan punya dia, mengasosiasikan barang dia. Nah itu yang menurut saya a bit itu ya dok, agak namanya manipulatif ya dokter Niko. Iya, betul. Makanya ketika nanti sudah terungkap latar belakangnya itu mobil dari mana, itu private jet-nya siapa, nah itu Iya baru ya. deh heboh, baru muncul. Justru malahan apa persepsi yang dia bangun berubah. Kecuali yang dia cari justru konflik-konflik supaya rate-nya naik, ya itu lain cerita. Ya Tapi tapi kita kalau melihat dari sekedar persepsi, berubah orang melihat dia, jadi apa yang mau dibangun jadi berubah. strukturnya berubah, bisa lebih hancur, bisa ya nggak tahu ya. Nggak tahu apa yang dia cari. Iya, 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 iya. Dok, ini ada pertanyaan lain lagi dari Sister Kema. Dokter, jika kita selalu memfoto makanan sebelum dimakan dan diposting di sosial media, apakah termasuk orang yang flexing? Thank you, dok. Foto Oke. makanan Nah, flexing gitu. kalau cuma untuk sekedar sharing sih mungkin masih biasa-biasa aja ya, karena kita kadang-kadang kan pengen gitu ya, pamer dikit gitu. Kita akhirnya sampai loh bisa makan di hotel bintang 5 misalnya kayak gitu. Nah, cuma kembali lagi ke motivasi awal. Apakah yang mau kita tampilkan ini sebenarnya adalah suatu bentuk syukur atas usaha dan jerih payah kita sehingga kita boleh berbangga diri, kita pride, dan kita menyampaikan dengan apa koridor yang enak gitu ya. Jadi orang-orang pun bisa empatik sama kita, bisa malahan justru menyemangati, ayo kerja lagi ya, biar lebih semangat, bisa lagi nanti makan di restoran yang lebih enak, misalnya contohnya kayak gitu. Kan itu kita bisa menarik simpati orang. Nah, cuma kalau apakah setiap itu adalah flexing, mungkin kita harus lihat-lihat lagi nih. Belum bisa dipatok sama persis semua orang pasti flexing. Iya dok, setuju dokter Niko. Saya rasa kita tidak bisa generalisasi bahwa semua posting makanan atau every posting yang dilakukan sosial media itu termasuk flexing ya. Jadi karena satu memang kriterianya tidak terlalu jelas, yang kedua memang kita menurut saya sih sebaiknya tidak langsung judge demikian ya. Jadi kita karena ada fenomena flexing tapi kita mudah menjudge, rasa-rasa itu juga kurang baik ya. Tapi ya perlu mengerti bahwa setiap manusia itu punya kebutuhan diakui gitu. Kalau kita lihat dia posting kesuksesan dia, ya kita kalau punya empati, kita congrats, kita turut berbahagia ya atas kesuksesan dia. Ya kita perlu mengembangkan sikap yang positif, sikap batin yang positif. Terus kalau memang dia posting kesulitan dia, kita bisa punya compassion, mungkin kita bisa bantu. Saya rasa tidak bisa generalisasi. Setuju sih, Dokter Niko. Nah, Dok, kalau buat anak-anak generasi mendatang nih, karena kan mereka sudah pasti lahir saja sudah ada sosial media ya dok, di Gen Z lah ya, bukan milenial, Gen Z yang 20 tahun, 10 tahun lagi akan masuk angkatan pekerja atau 15 tahun lagi di Gen Z. Bagaimana nih menurut saran dokter ya buat mereka supaya mereka bisa tetap eksis di komunitas? Kan sebenarnya sosial media dipakai untuk bangun network ya dok. Kadang ada juga pekerjaan tertentu itu begitu lihat jumlah follower atau engagement yang tinggi berarti dia dianggap aset berharga ya dok. Dan menurut saya kan di masa mendatang mereka akan perlu itu sebenarnya, tapi ya mungkin tidak perlu berlebihan atau gimana dok? Ada saran dok buat generasi mendatang?
yang secara sederhana kita manfaatkan suatu benda atau suatu objek sebagaimana objek itu diperuntukkan. Jadi objek ini kalau memang betul untuk kita membangun koneksi, kita pakailah untuk membangun koneksi. Kita nggak dalam tanda petik kayak menyalahgunakan misalnya kayak Instagram gitu. Kita malah pamer-pamer sesuatu yang nggak sesuai dengan diri kita, itu kan malahan kita bisa nantinya bercabang dua tuh. Apakah ketutup terus atau suatu hari kebongkar. Nah, itu kan nggak sesuai tuh dengan peruntukannya. Jadi kita harus tahu kita tujuannya ini untuk apa. Kita kenapa sih perlu gabung sama Instagram? Kenapa kita harus gabung ke Facebook? Kenapa harus gabung ke LinkedIn dan lain-lainnya? Jadi kita tahu tujuan kita, posting untuk apa dan koridornya seperti apa. Dan kita juga perlu membuka hati dan pikiran ketika ada yang kasih input terkait apa yang udah kita posting. Kadang-kadang memang nggak gampang untuk kita terima feedback, terutama feedback yang negatif ya, yang nggak sesuai dengan apa yang mau kita posting. Kita mau posting A, kok malah orang-orang terimanya yang B gitu ya, kayak tadi Sis Reni bilang. Nah, jadi mungkin kita juga perlu berlatih untuk membesarkan diri, membesarkan hati supaya bisa menerima masukan. Jadi kita bisa berkembang. Justru dengan sosial media ini, kita berkembang, bukan malah kita jadi jauh dengan diri kita sendiri. Iya, oke Dok. Thank you, Dok. Saya lihat sudah habis semua pertanyaan saya bacakan. Dan saya juga sudah banyak bertanya sama Dr. Nicholas. Thank you sekali atas sharing sore ini, sangat bermanfaat, Dok. Mungkin dari Sislen ada pertanyaan, Sis, titipan. Oke, thank you, Sislen. Thank you, Dr. Niko. Ya, Dr. Niko izin bertanya ya. Dr. Niko, kalau seseorang itu melakukan postingan di sosial media, jika itu sudah termasuk kategori kecanduan ya, seperti anak-anak main game gitu ya, yang sehari itu bisa sampai mungkin 5-6 jam hanya untuk ngurusin sosial media, bukan job desk ya, cuman hanya untuk kesenangan pribadi aja gitu. Oh, mungkin pamer kendaraannya, pamer barang-barang yang baru dibeli gitu ya, pamer traveling gitu. Nah, kalau dia tidak mengeksposkan ke orang-orang misalnya, nah seseorang itu akan bisa stres gitu karena ya memang mungkin punya sudah kecanduan ya. Bagaimana pandangan dokter terhadap hal-hal yang seperti itu? Ya seperti anak-anak main game aja. Thank you dokter. Ya. Oke, thank you Sis Leni. Ini memang sesuatu yang mulai trending nih. Kalau dulu kita tahu orang kecanduan itu zat sama obat-obatan ya. Sekarang seiring berkembangnya zaman, kecanduan mulai bergeser. Sehingga sekarang kita mengenal istilah yang namanya adiksi perilaku. Seperti yang Sis Leni udah bilang, sekarang yang udah mulai dimention itu adalah salah satunya game. Jadi orang-orang yang bermain game, dia nggak bisa berhenti main gamenya. Kalau misalnya dia main game, kalau dia berhenti main game, dia malah nggak enak. Dan dia punya kebutuhan yang tinggi untuk main game terus-terusan sampai mengabaikan kehidupan sehari-harinya. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Jadi kita perlu lihat lagi nih, kalau untuk posting sosial media sih sejauh ini kita belum ada panduan mengatakan ini sebuah gangguan. Tapi kalau kita mengacu pada yang ada, suatu adiksi terhadap perilaku itu adalah kondisi kita nggak bisa berhenti, dan ketika berhenti itu bikin nggak enak. Jadi yang kita harus pastikan dulu adalah dia nggak enaknya itu karena tidak bermain sosial media atau tidak posting-postingnya. Atau tidak flexingnya, bukan postingnya, flexingnya. Apakah dia harus flexing nih supaya bisa mendapatkan kepuasan? Dan kalau dia nggak flexing, apakah itu bisa menimbulkan gangguan? Dan apakah untuk flexingnya ini dia sampai mengabaikan kehidupan sehari-harinya? Dia jadi nggak sekolah,
gak kerja, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu tuh baru kita hati-hati ke arah adiksi perilaku. Jadi contoh kan main game ya, main game tadi misalnya sampai, ada tuh yang sampai sehari bisa 10 jam, 12 jam, gak makan, gak tidur, main game terus, misalnya ada yang kayak gitu. Nah, itu bentuk perilaku yang kita harus hati-hati. Itu dalam kriteria kalau adiksi perilaku. Nah, kalau adiksi pada internet ataupun sosial media yang biasanya mereka susah berhenti itu adalah penggunaannya. Tapi kita harus lihat nih, penggunaan sosial media dan penggunaan internet kan bisa bervariasi ya, nggak hanya sekedar untuk posting-posting sesuatu. Nah, kita harus lihat nih, yang bikin dia nggak nyaman, akses kepada sosial media atau aktivitas flexingnya. Nah, itu yang kita mesti cari nih, Sis Leni. Kalau memang aktivitas flexingnya, nah kita harus cari. Kalau misalnya dia memang nggak bisa berhenti flexing, apa yang akan terjadi? Apakah memang citra dirinya yang terganggu, atau memang nggak nyaman karena flexingnya? Itu menjadi dua hal yang berbeda. Kalau citra dirinya yang nggak terganggu, berarti insecurity-nya yang bermasalah. Kita harus mengajak dia untuk secure, jadi bukan adiksi terhadap flexingnya. Gitu, apakah, oh ya, thank you penjelasannya, dokter. Iya. Dokter, nah jika seseorang itu suka flexing, terutama dalam hal memamerkan kemewahan dan barang-barang kemewahan dan ini ya, materi ya. Nah, itu dikategorikan kalau gangguan psikologis itu belum ya, dokter ya, asal tidak mengganggu kegiatan aktivitas dia sehari-hari ya. Oke, sebenarnya kalau kita mau mengatakan seseorang punya gangguan psikologis atau gangguan jiwa, itu harus ada kriteria yang tercapai. Jadi harus ada gejala-gejala yang memang mendukung. Misalnya, contoh kita mengatakan, kok orang ini depresi sih? Gitu ya, gangguan depresi. Jadi kita harus lihat nih, emang kelihatan nih suasana hatinya atau moodnya cenderung sedih, gak semangat aktivitas, terus dia jadinya nggak pengen makan, nggak pengen tidur, merasa madesu gitu, semua tuh udah suram, pengennya mati gitu misalnya. Nah, itu jadinya kumpulan tuh gejala-gejala yang ada, dan itu terus-menerus terjadi pada satu periode waktu, dan kondisi ini menimbulkan penderitaan dan gangguan pada kesehariannya dia. Nah, jadi kalau memang cuma satu poin gejala, misalnya suka flexing, nah itu tuh kita kadang-kadang belum bisa dengan cepat mengatakan orang ini beneran punya gangguan atau enggak. Atau flexing ini justru dampak dari suatu gangguan lain. Apakah dia cemas, insecure karena dia gak cukup oke, sehingga cara perilakunya adalah flexing. Contoh game, dia stres, misalnya anak-anak stres gitu, nggak bisa mengatasi masalahnya, dia pengen kabur, nggak bisa menyelesaikan, dia main game aja, karena mungkin main game bisa hilangin stres, main game itu bisa bikin dia kabur dari kenyataan, atau misalnya di game, dia bisa punya karakter game yang keren, yang hebat, yang bisa ngalahin musuh-musuh, seolah-olah dia hebat dan powerful, jadi itu dia berpindah. Nah, itu yang kita harus lihat nih, flexing ini dipakai sebagai apa untuk setiap individu. Ya. Apalagi kita tahu di saat ini ya, di sosial media, berbagai platform ya, anak-anak muda, generasi milenial itu ya, senang memamerkan traveling yang mewah, kemewahan-kemewahan yang mereka miliki, dan mengklaim dirinya sendiri sultan atau crazy rich ya. Nah, itu mereka mengklaim dirinya sendiri itu crazy rich atau sultan. Nah, itu karena ada faktor kepribadian ekstrovert atau memang tren lucu-lucuan aja ya? Pandangan dokter bagaimana? Thank you. Ya, kalau yang saya lihat sih mungkin kita juga harus melihat tren juga nih sebelum kita langsung ngelihat ke kepribadian ya. Karena informasi sekarang banjir cepat banget gitu. Istilah-istilah bahkan kita sering dengar dari waktu ke waktu berubah, dan tiap hari ke hari nambah aja itu istilah gaul. Kadang-kadang kita bingung ini maksudnya apa, ada yang bilangnya apa,
ada kan yang sering bilang anak Jaksel tuh kata-katanya berubah-berubah gitu, beda-beda punya istilah sendiri, punya term sendiri gitu, Sultan lah, Crazy Rich gitu, punya istilah-istilah sendiri yang baru-baru. Jadi kadang-kadang memang harus diakui tren ini memang diikuti oleh orang-orang. Nah, cuma memang motivasi nih, kenapa orang ada yang ikut tren, ada yang nggak ikut tren. Nah, itu mungkin yang sebenarnya menarik. Ada yang mungkin ikut tren biar kelihatan asik, mungkin biar bisa diterima oleh masyarakat, komunitasnya, biar bisa blend in dengan sekitarnya. Ada juga yang mungkin bodo amat lah, ngapain juga aku ikutin tren. Misalnya, ada toh ikutin tren juga nggak nambah duit, misalnya nggak benar-benar nambah duit. Ada kan mungkin yang berpikir seperti itu. Mungkin kalau terlalu flexing, di satu sisi lain hanya nambah cost ya dokter ya. Iya, harus nambah biaya buat bikin postingannya itu. Cuma ya mungkin emang ada sesuatu yang dicari biasanya. Apakah itu jumlah like-nya, apakah pengakuan, apakah usaha dia mencari atau kenal dengan orang-orang yang mampu, gitu kan? Itu bisa aja sih sesuatu yang dia cari. Oke. Thank you penjelasannya dokter. Ya, dokter, sekarang saat ini ya, dengan perkembangan sosial media juga terjadi kayak cybercrime gitu, terutama seperti orang-orang yang memanfaatkan foto-foto orang lain untuk kejahatan ya, terutama untuk keperluan perbankan seperti itu. Nah, itu kan mempengaruhi faktor psikologis juga jika seseorang ingin post foto keluarga atau foto-foto pribadi di sosial media gitu. Nah, saran dari dokter bagaimana? Apakah kita boleh mempost terlalu banyak foto-foto keluarga atau foto-foto pribadi di sosial media? Mungkin dari pengalaman dokter, bagaimana? Terima kasih. Baik, jadi terkait sama kejahatan cyber ya, yang saat ini juga marak dan hacker-hacker dari hari ke hari makin pinter ya, mereka mendapatkan informasi, betul. Memang kita sedikit banyak perlu menjaga-jaga nih, dan terutama dari jaga apa yang kita posting, kepada siapa postingan itu kita perlihatkan, dan jumlah orang yang kita izinkan untuk melihat posting atau ngikutin akun kita tuh, itu juga kita mesti hati-hati. Karena kita kan nggak pernah tahu, yang misalnya kita akun saya follow Bu Leni misalnya, bisa aja kan akun saya tapi sebenarnya bukan saya. Bisa aja itu adalah orang lain. Nah, itu yang memang kadang-kadang kita agak sulit. Jadi ketika kita mau memposting sesuatu, selalu ingat-ingat dan berbijak-bijak. Apakah perlu semuanya diposting? Apakah ini bisa menimbulkan konsekuensi atau tidak? Kalau memang kita hanya ingin mempertahankan suatu posting di lingkup yang kecil, kalau memang lingkup yang kecil ini kita tahu aman untuk kita, ya semoga aja aman gitu. Cuma kalau memang kita mau membuat akun, kadang-kadang kan ada orang yang akun pribadi tapi dijadikan official sesuatu gitu, sehingga bisa diakses dan dilihat oleh banyak orang. Nah, mungkin itu juga perlu hati-hati dan berbijak-bijak ketika memposting sesuatu. Apakah yang kita posting ini bisa menjadi sumber bahaya kita suatu hari nanti? Ya, ya. Terima kasih, dokter. Mungkin kalau hal-hal yang terlalu mungkin kayak seperti KTP dan lain-lain yang bersifat sedikit yang bersifat confidential, mungkin tidak di-share di sosial media seperti itu ya, dokter ya. Kan kemarin pernah dengar juga ada yang meng-NFT-kan, NFT sekarang kan lagi tren juga, dokter. Jadi ada yang meng-NFT-kan identitas dia seperti paspor, KTP di NFT yang bisa diperjualbelikan dan diakses oleh siapapun. Itu sangat berbahaya sekali ya, dokter ya. Oh, kalau ini saya baru dengar nih ada yang NFT-kan seperti itu. Iya, berarti kalau ditanya berbahaya, ya sih berbahaya karena identitas itu bisa dipakai untuk mengakses banyak hal, termasuk kalau nggak sengaja kita
Misalnya melingkan seseorang, ini juga kemarin saya sempat lihat salah satu ilustrasi di video. Jadi misalnya saya punya akun, saya kan pasti ini dong friend sama orang tua saya, misalnya ibu saya atau bapak saya gitu ya. Jadi ketika saya friend dengan mama saya, orang lain kan bisa ngelihat, oh nama ibunya Dokter Niko adalah XXXXX. Itu sudah jadi informasi tuh. Informasi konfidensial kan, ketika kita telepon ke bank yang ditanya siapa ibu kandung, ketahuan kan dari internet. Jadi saya kemarin juga baru lihat nih informasi ini dari ilustrasi gitu. Jadi semua yang kita lakukan itu sekarang mudah banget dideteksi oleh orang lain. Sederhana aja nih, saya pun nggak pernah kepikiran kalau saya nge-tag atau friend sama mama saya, papa saya, itu tetap bisa menjadi senjata untuk orang-orang yang menyalahgunakan. Jadi memang betul kalau kita harus menjaga, kalau kita memang mau menjaga, benar-benar harus dijaga itu lingkupnya, supaya nggak terlalu luas orang lain bisa mengakses informasi tentang kita. Nah, kalau yang NFT, jujur sih, menurut saya berbahaya, cuma saya belum pernah lihat sih ada orang yang memberanikan diri NFT hal seperti itu. Ya, oke. Ya, itu mungkin perlu edukasi lebih lanjut lagi dari lembaga terkait seperti itu ya, dokter ya. Betul. Oke. Dokter, terkait dengan introvert dan extrovert, kaitannya dengan flexing, dokter. Nah, mungkin dokter bisa memberikan sedikit penjelasan, apakah seseorang yang extrovert itu udah otomatis suka flexing, dan yang introvert itu cenderung tidak terlalu suka untuk memamerkan apa yang dimilikinya. Mungkin dokter bisa memberikan sedikit penjelasan. Terima kasih. Oke, baik. Kalau dari secara kepribadian sih jujur pembagian mana yang lebih sering itu saya belum pernah baca nih. Cuma kita perlu lihat tren. Kalau orang-orang ekstrovert, kalau sekilas kan dia banyak bercerita nih. Dia banyak cerita dan dia banyak menampilkan sesuatu. Tapi apakah semua yang dia tampilkan itu adalah beneran flexing yang ke arah buruk? Ini kita ceritanya mungkin flexing yang berlebihan ya. Flexing yang berlebihan itu apakah selalu? Karena kan belum tentu nih. Kadang-kadang orang ekstrovert dengan dia bercerita suatu hal aja dia sudah bisa dapat pengakuan. Dia sudah bisa disayang orang, bisa di-like sama orang karena dia terbiasa untuk bercerita. Nah, kalau introvert, apakah dia lebih mudah flexing yang nggak baik gitu, karena insecure, karena lebih diem gitu? Ternyata kadang-kadang belum tentu. Bisa aja orang introvert ini nggak merasa butuh diakui oleh orang lain. Sehingga dia nggak mencari tuh pengakuan, nggak mencari like, nggak mencari subscriber misalnya. Jadi dia hanya menampilkan apa yang perlu. Tapi bisa aja nih, karena dia introvert, dia insecure, dia nggak berani pede keluar, dia melakukan flexing juga bisa. Jadi dia introvert secara real dia nggak berani, tapi dia beraninya di dunia maya. Nah itu juga kan sekarang tren tuh, nggak berani di dunia nyata, dia kerennya di dunia maya. Apa ganti identitas, bikin fake account, nah itu juga ada fenomena tuh seperti itu. Nah jadi itu kadang-kadang agak sulit kalau kita mau mematok benar-benar introvert lebih gimana, ekstrovert lebih gimana, ada aja caranya dengan kemajuan teknologi ini. Atau seseorang itu bisa menciptakan avatar atau karakternya sendiri di sosial media ya. Jadi seolah-olah dia adalah karakter tersebut ya, jadi tidak perlu menunjukkan dirinya itu siapa, seperti itu ya dokter ya. Betul. Oke, ya terima kasih dokter atas sharingnya. Cukup sih pertanyaan dari saya, dokter. Mungkin dari Sislen ada tambahan lagi? Ini sepertinya ada satu pertanyaan baru muncul dari Sister Widya Lokasanti. Izin bertanya, dokter, terkait flexing yang digunakan sebagai strategi marketing seperti kasus baru-baru ini yang menjerat seorang influencer seperti Indra Kents dan kawan-kawan. Apakah saat ini flexing itu hanya digunakan sebagai strategi marketing saja? Oke, jadi secara sederhana flexing itu kan bisa nih kita pakai di berbagai situasi.
termasuk branding ya. Tadi kita udah diskusi branding bisa, kita personal branding bisa, mau influencer branding juga silahkan sebetulnya. Jadi kalau memang di dalam bidang bisnis, flexing sedikit banyak perlu. Promosi lah, bukan flexing mungkin ya, bukan flexing, lebih ke arah promosi. Kalau promosi kan biasanya mereka hanya berani mempromosikan sesuatu yang real. Karena mereka juga takut kan dikomplain sama konsumen atau dituntut sama konsumen, mereka juga takut. Jadi mereka biasanya justru apa adanya dan minta bantuan orang-orang sekitar untuk membantu memberikan bukti sebagai testimoni untuk meningkatkan rasa percaya dari orang-orang sekitar. Nah, kadang-kadang tinggal cara si influencer yang lain-lain nih untuk menyampaikan pesan. Dan apa sebenarnya yang influencer ini ingin tampilkan sebenarnya? Apakah yang ingin dia tampilkan itu adalah produknya ini oke, atau keberhasilan dia dengan produk ini, atau memang yang ingin dia tampilkan adalah dirinya? Karena mungkin sama-sama nih, karena misalnya karena dia pakai produk ini, dapat duit, misalnya melakukan menjual produk ini, misalnya menjadi dapat duit misalnya. Nah, tapi yang mau dia tampilin apa? Keistimewaan produk ini, yang mau dia tampilin keberhasilan dia, atau yang mau ditampilin dia adalah uangnya yang banyak. Beda loh tiga-tiga ini. Meskipun kita melihatnya dia pengennya pengennya flexing gitu. Tapi yang ingin ditampilkan beda. Tapi masyarakat kan bisa melihat dari tiga hal itu. Bisa ngelihat, oh kalau jualan produk ini aku bisa cepat dapat uang kayak dia. Misalnya contoh kayak gitu ya, bisa. Nah, mungkin orang-orang jadi yang aliran yang persepsi satu kebawa ke situ. Tapi kan kadang-kadang kita kembali lagi ke orang yang melakukan itu tujuannya apa. Nah, ini yang kadang-kadang susah, karena kita nggak bisa baca pikiran orang. Kita nggak bisa baca pikiran orang, kita cuma bisa melihat dari sudut pandang kita. Jadi yang kayak tadi Sis Reni bilang, kita hanya bisa kontrol diri kita. Kita yang perlu cerdas-cerdas dan cermat untuk melihat kenyataan. Benar nggak sih seperti itu realnya? Karena kadang-kadang mau nggak mau kan tadi kita diskusi ya, sedikit banyak flexing perlu biar orang benar-benar ngeliat gitu. Tapi kita juga harus pinter-pinter nih untuk ngeliat ini beneran nggak sih yang dia tampilin. Berarti Dr. Niko, flexing ini memang diperlukan untuk strategi marketing ya, tapi memang perlu mengikuti yang tadi 4 hal yang dokter sebutkan tadi ya, jujur, tulus, otentik, dan empati ya, supaya nanti implikasinya atau konsekuensinya kita bisa terima dengan baik gitu ya, Dok. Iya, dan mungkin kalau marketing mungkin saya bukan bidang marketing ya. Kalau misalnya saya pernah dengar apa ya namanya ya, postingannya Prof. Reynald, beliau bilang marketing masih banyak kok cara lain untuk kita menjualan produk. Gak harus dengan flexing, kita bisa dengan berbagai macam metode. Nah, mungkin kita bisa cari ini metode-metode lain yang lebih safe, supaya message yang kita ingin sampaikan sama. Jangan sampai berbeda perspektifnya. Dan lebih elegan ya, Dok. Betul. Jangan malah kita maunya positif, malah dihujat-hujat netizen gitu ya. Senjata makan tuan ya, Dok. Oke. Thank you, Dr. Niko, atas sharing-nya sore ini. Sangat bermanfaat sekali. Nanti kalau ada kesempatan, boleh sharing-sharing lagi ya, Dok, di Buddhist Fellowship Indonesia. Silakan, Sislen, saya kembalikan ke Sislen. Thank you, Sis Reni. Thank you, Dr. Niko. Dr. Niko, ini kami dari Buddhist Fellowship Indonesia ingin memberikan apresiasi berupa plakat. Ini hanya sampel terlebih dahulu. Nanti yang aslinya kami akan mengirimkannya ke rumah sakit atau rumah ya, Dokter ya. Baik. Kami dokumentasikan satu ya, Dokter ya. Baik. Kita berikan secara virtual terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Sis Reni. Semoga sesi talk ini bisa membawa berkah dan manfaat seluas-luasnya buat kita semua, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk closing statement, boleh kami undang dokter untuk memberikan sedikit pesan-pesan
buat masyarakat Indonesia, buat anak-anak muda Indonesia terkait topik kita pada siang menjelang sore hari ini, flexing dan kaitannya dengan perkembangan psikologis. Kami persilakan, Dokter. Baik, terima kasih Sis Leni. Untuk para hadirin atau untuk para pendengar, memang flexing itu bisa menjadi bagian dari kita yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang, dan cara itu bisa berbagai macam dan bisa berubah-berubah bentuknya dan bervariasi. Yang kita perlu ingat adalah tujuan kita menyampaikan pesan, kita ingin orang lain punya persepsi yang sama dengan kita, lakukanlah dengan efektif dan tepat, supaya kita tetap bisa menjadi diri kita yang sesungguhnya, dan kita tetap bisa nyaman dengan diri kita. Jika memang ada hal-hal yang kita rasa insecure, kita perlu belajar untuk mengatasi dengan cara yang adaptif, supaya kita bisa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Dokter, terima kasih Sislen, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya, bye-bye. Bye-bye. Terima Thank you, kasih. Dokter.